Oke, tadi ada kendala teknis, jadi kita mulai ulang IG Live-nya. Semoga sudah muncul ya di teman-teman semua. Kita sambil menunggu teman-teman bergabung nih di dalam IG Live kali ini. Oke, sudah ada yang mulai bergabung. Halo, halo, halo. Cakep, udah ada lagi nih yang bergabung. Mungkin karena di sini udah ada beberapa yang bergabung, aku buka aja. Halo Sobat KJ, selamat datang di IG Live kedua, bincang-bincang kesehatan bersama RSUD Kramat Jati. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan jiwa dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober, yaitu dokter spesialis dokter Dian Oktaria, spesialis kesehatan jiwa, yang nanti kita akan membahas tentang self diagnosis. Tapi sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Nova. Pada hari ini akan menjadi host dan juga akan membantu bincang-bincang bersama dengan dokter Dian Oktaria, spesialis kesehatan jiwa. Nah, ini udah bergabung bersama kita dokter Dian. Halo dokter Dian. Halo Mbak Nova, Halo dok, bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat fisik dan mental. Alhamdulillah. Dokter lagi di mana nih sekarang? Sedang di Polijiwa, baru selesai periksa pasien. Oke, berarti sudah sekarang sudah ini ya sudah lowong ya? Ya, Alhamdulillah sudah lowong, terus kita bisa beralih beranjak membahas tentang self diagnosis ya, Mbak Nova ya. Iya, benar dok. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang self diagnosis. Kira-kira self diagnosis itu apa sih? Dan nanti kita juga akan bahas sebenarnya self diagnosis itu boleh dilakukan nggak ya? Dan kira-kira apa sih dampaknya terhadap kehidupan kita seperti itu? Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka ya dok, aku mau sedikit bertanya dok. Misalnya di sekitarku atau di sekitar kita itu kita berusaha untuk melakukan upaya diagnosis sendiri nih dok, kayak misalnya lewat dari internet. Nah, hal itu bisa disebut sebagai self diagnosis nggak sih dok? Ya, benar banget ya Mbak Nova ya. Jadi self diagnosis itu kayaknya sekarang jadi kayak fenomena ya. Bahkan kayak semua orang ngerasa kayaknya kalau misalnya dihubungkan dengan tema kita yang saat ini self diagnosis yang berhubungan dengan kesehatan mental atau misalnya gangguan jiwa. Jadi memang banyak banget kayaknya aku cemas, gangguan cemas deh gitu, anxiety disorders gitu. Atau misalnya kayaknya bukan kayaknya lagi, kadang-kadang aku depresi gitu kan, terus aku insomnia gitu, jadi kayak udah ngebawa satu diagnosis gitu yang bahkan mungkin saat ini atau yang banyak kayaknya ya yang datang ke poli jiwa atau misalnya melalui konseling gitu yang kita temukan bahwa memang bahkan sudah ada yang sudah sampai mengonsumsi obat yang hanya berdasarkan diskusi dengan bukan tenaga medis, tapi itu dengan misalnya sesama teman yang punya pengalaman ke dokter gitu. Atau misalnya yang hanya mencari dari internet ya Mbak Nova ya. Jadi itu sangat-sangat berbahaya banget dan sangat-sangat butuh pertolongan banget ya orang-orang yang memang misalnya gemar atau dalam kondisi melakukan self diagnosis itu gitu. Jadi sebenarnya self diagnosis itu sendiri kan sebenarnya kayak upaya mendiagnosis diri berdasarkan informasi yang didapat secara mandiri. Nah, secara mandiri ini dari mana gitu? Bisa yang pertama karena kemajuan teknologi, orang-orang itu mengakses internet ya. Itu kayaknya karena kemajuan teknologi orang bisa mencari apa aja ya di Google gitu ya. Jadi kayaknya Google itu sumber informasi gitu buat orang-orang mencari misalnya sakit kepala, gangguan cemas, sedih berkepanjangan, gangguan tidur, bahkan misalnya tuh udah ada ya pilihan-pilihan pengobatannya gitu di sana ya. Nah, jadi dia mencari informasi tentang satu penyakit atau gejala itu melalui internet atau dari
diskusi gitu per orang, ketemu teman, ketemu keluarga, atau orang yang punya pengalaman yang sama. Nah, sedangkan kan untuk menegakkan diagnosis itu sendiri, itu harus yang pertama dari tenaga profesional. Terus penegakan diagnosis itu juga harus berdasarkan pemeriksaan klinis, pemeriksaan status mental ya. Kalau misalnya dia berhubungan dengan gangguan jiwa ya atau gangguan mental. Dan dokter pasti akan mencari faktor lain gitu penyebabnya. Nah, bahkan harus melakukan pemeriksaan lain, misalnya kalau berhubungan dengan gejala-gejala fisik, misalnya pemeriksaan penunjang, pemeriksaan pencitraan, misalnya kayak mungkin USG, pemeriksaan lab dan lain-lain. Jadi sebenarnya sayangnya kan kalau kita nyari internet atau misalnya berdasarkan dari sumber itu kadang-kadang yang bukan tenaga medis ya, maksudnya bukan yang tenaga medis profesional kan kadang informasi itu tidak kredibel, tidak valid gitu. Jadi sebenarnya itu satu hal yang sangat berbahaya dan perlu penanganan cepat ya kalau seandainya memang benar-benar ada kondisi yang serius sekali ya, Mbak. Berarti Mungkin sebenarnya seperti itu ya, kalau Mbak. jadi kalau bisa disimpulkan, self diagnosis itu adalah upaya untuk mendiagnosa diri sendiri dengan cara mencari informasi yang ada di sekitar kita, bisa dengan cara dari internet ataupun banyak seperti itu ya, Dok? Iya, benar banget. Jadi informasi nggak hanya dari internet, tapi juga dari orang lain, dan paling banyak memang dari internet ya, karena kita udah karena kemajuan teknologi sekarang. Oke, Dok. Berarti self diagnosis itu sebenarnya kalau bisa dihindari ya, Dok. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya self diagnosis itu satu fenomena atau kondisi yang memang harus sangat dihindari ya Mbak Nova, karena memang dampaknya itu sangat berbahaya dan sangat luas ya menurut saya. Karena yang pertama ya, kalau seandainya kita memiliki kondisi yang sangat serius, misalnya dihubungkan dengan kondisi kesehatan mental, sebenarnya kita kondisinya gini nih, misalnya ada berdebar-debar, nyeri dada sebelah kiri, terus ada nyeri ulu hatinya, gitu, terus rasa tercekik gitu ya. Sebenarnya kan mungkin kalau dicari di internet banyak banget ya diagnosis banding atau diagnosis yang menyerupainya gitu ya. Bisa ada kondisi gangguan fisiknya juga, mungkin mengalami serangan jantung atau gangguan jantung gitu. Jadi kalau memang misal ke arah gangguan jantung atau serangan jantung, tentu kan harus mendapatkan penanganan yang sesuai. Tapi kalau memang dia adalah murni serangan panik atau gangguan panik yang memang karena gangguan psikologis atau gangguan mental, kan berbeda lagi ya. Jadi obatnya aja udah berbeda, dokternya aja udah berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau salah bukan salah konsul sih, maksudnya salah melakukan self diagnosis sendiri itu udah satu hal yang salah. Terus apalagi misalnya mengonsumsi obat sendiri gitu, membeli obat dari misal oh katanya di internet tuh obatnya ini gitu. Terus belilah misalnya ke apotik atau misalnya ke tempat-tempat obat yang memang bisa menjangkau pembelian obat bebas. Jadi nanti yang pertama, tidak mendapatkan penanganan secara efektif, tidak mendapatkan penanganan secara tepat, dan tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Juga misalnya kalau misal berlangsung lama, tentunya pengobatannya mungkin butuh waktu dan udah menimbulkan komplikasi ya, begitu mungkin Mbak Nova. Jadi memang Oke. diagnosis itu perlu sangat dihindari gitu. Berarti tadi dampaknya itu bisa ini ya apa namanya bisa salah diagnosis ataupun salah penanganan Hmm. sendiri. Nah, kira-kira ada Ya. nggak sih dampak ataupun bahaya lain dari self diagnosis? Ya, jadi memang dampak dan bahayanya selain masalah penanganan, ternyata ternyata self diagnosis itu juga bisa menimbulkan gangguan deteksi yang lebih serius tadi. Misalnya dia sebenarnya merasa dia ada kayak gini ya, sedih berkepanjangan, dikira depresi, depresi yang karena gangguan psikologis tadi. Ternyata dia misalnya mengalami tumor otak yang memang misalnya lokasi tumornya berada di anatomi yang menyebabkan dia gangguan mood gitu, itu ada ya. Terus yang pertama itu ya menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius, salah mengonsumsi obat, terus tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan bisa memicu
gangguan kesehatan yang lebih parah lagi gitu. Misalnya kalau dia melakukan self diagnosis ternyata dia basic orangnya atau karakter orangnya pencemas, panik gitu. Jadi sebenarnya dia akan mengalami cemas atau misalnya gangguan panik yang lain karena sesungguhnya gejala itu nggak dialaminya gitu. Jadi menginduce gangguan lain untuk muncul gitu. Jadi nanti muncul lagi penyakit yang lebih serius misalnya. Jadi menambah komplikasi, menambah komorbiditas atau menambah kondisi kesehatan gangguan yang lain gitu Mbak Nova. Jadi bisa muncul gangguan kecemasan gitu karena sebenarnya itu nggak ada gitu. Dan Oke, baik. mungkin hal yang lain ya Mbak Nova. Karena misalnya gejala-gejala yang tidak ditangani dengan tepat, tidak mendapatkan obat yang tepat, tentu kualitas hidupnya jadi menurun gitu ya. Fungsi sosial juga mungkin terganggu, bahkan misalnya mengganggu kehidupan sehari-harinya, misalnya kinerja di pekerjaan, dia mungkin mungkin dia bekerja gitu, atau misalnya dia pelajar gitu, atau dia mahasiswa sehingga mungkin nilai-nilainya atau misalnya perkuliahannya tidak bisa berjalan dengan baik karena misalnya si kondisinya itu udah karena kecemasan, mikirin gejala-gejalanya yang memang bisa jadi itu tidak ada gitu, sehingga itulah perlunya datang ke profesional untuk menentukan gejala ini benar ada atau tidak, atau hanya sebatas self-diagnosis atau kecemasan karena mencari informasi yang tidak benar dan tidak valid gitu. Oke dok, jadi kalau boleh disimpulin tadi berarti dampak atau bahaya dari self diagnosis itu sendiri yang pertama bisa jadi itu salah penetapan gitu. Kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi? Lalu yang kedua itu juga bisa jadi salah penanganan. Yang ketiga itu bisa menimbulkan komplikasi atau gangguan lain yang sebenarnya mungkin nyerempet-nyerempet ke penyakit atau kesehatan lain gitu ya dok. Lalu yang kelima itu bisa menurunkan kualitas hidup dan juga fungsi sosial dan yang terakhir bisa meningkatkan kecemasan. Iya, Nah, benar banget, Mbak. sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita sudah kayak mengira-ngira, oh sepertinya aku sakit ini deh, oh sepertinya aku ada gangguan OCD deh gitu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harusnya kita lakukan dan bisa kita lakukan? Jadi yang pertama gimana sih cara mengatasi self diagnosis? Tapi kalau memang kita memiliki gejala, misalnya tadi kayak kok aku cuci tangan terus, kok aku ngecek-ngecek pintu terus ya, kok aku ngecek-ngecek kompor terus nih gitu ya, atau misalnya kok aku sedih terus, kok aku jadi sensitif gitu kan, terus langsung tuh misalnya cari gejala-gejala itu tuh kumpulan penyakit apa sih gitu ya misalnya, atau oh iya dulu sih pernah cerita ya kalau dia itu awalnya itu sedih banget, terus nggak bisa melakukan aktivitas, dia sampai insomnia. Oh, kayaknya dia ini deh, waktu itu di depresi deh gitu ya, diagnosisnya sama dokternya gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara mengatasi masalah kalau misalnya kita kecenderungan melakukan self diagnosis? Jadi memang hindari mencari tahu melalui internet atau orang yang memang bukan tenaga medis gitu. Atau misalnya yang pertama, kalau hindari itu maksudnya hindari itu misalnya kita mencari gejala, tapi itu sampai membuat kita menjadi cemas, menjadi panik gitu. Jadi sebenarnya langsunglah kita melakukan misalnya pemeriksaan ke profesional atau misalnya kita langsung datang, misalnya kalau berhubungan dengan gejala-gejala psikologis, mungkin kita bisa datang ke psikolog atau ke psikiater, atau misalnya biasanya kan kalau ada tuh misalnya gejala-gejala juga ya Mbak Nova ya, kayak sering nyeri ulu hati, sering sakit kepala, terus misalnya datang ke dokter penyakit dalam. Ternyata dari hasil pemeriksaan itu normal semua loh, gitu, dari dokter penyakit dalam. Nah, biasanya kan dokter-dokter tuh akan berkolaborasi itu dengan misalnya akan mengkonsulkan si pasien ke psikiater atau ke psikolog gitu untuk mendapatkan penanganan gitu. Jadi saat misalnya kita ada keinginan untuk melakukan self diagnosis, cobalah hindari mencari tahu gitu. Kalau memang kita mau mencari tahu, tapi mencari tahulah kemana kita harus pergi berobat, misalnya ke center mana, kita mencari layanan kesehatan mungkin yang terdekat yang bisa kita jangkau gitu, sehingga mendapatkan penanganan dan
pengobatan yang tepat gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Nova. Jadi hindari kebiasaan tersebut, terus cari sarana kesehatan yang memang bisa terjangkau oleh kita, dan yang paling penting adalah jangan jadikan misalnya diagnosis orang lain sebagai rujukan kita tadi. Jadi, tapi langsunglah berobat ke profesional. Dan yang paling penting saat ini adalah kan banyak ya juga di internet melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tes daring kesehatan mental kayak gitu ya Mbak Nova ya, misalnya lewat online kayak gitu. Itu sebenarnya bisa ngelit atau membuat kita jadi melakukan self diagnosis juga Mbak Nova. Jadi hindarilah melakukan tes mental atau misalnya tes-tes kepribadian secara daring, karena bukan terkadang sih, karena tes-tes mental itu terkadang kita nggak tahu ya siapa yang memvalidasi, apakah itu kredibel untuk kita ini, kan juga kredibilitasnya juga dipertanyakan gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti muncul nih hasil dari tes mental secara internet, secara daring. Oh, Anda misalnya Anda mengalami depresi, masalah gangguan emosional gitu ya, muncul kayak gitu ya diagnosisnya. Nah, itu juga salah satu yang bisa membuat kita menjadi melakukan self diagnosis. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah saat mengalami gejala keluhan, datanglah ke profesional tenaga kesehatan, ke psikolog atau ke psikiater gitu Mbak. Oke, jadi Sobat KJ tadi seperti yang Dokter Dian bilang, kalau misalnya ada sesuatu yang kita rasakan, mungkin sebaiknya kita mencari tahu kemana kita bisa berobat atau mencari pertolongan. Tidak melakukan labeling terhadap diri kita sendiri, terutama melakukan proses diagnosa orang lain itu sebagai rujukan terhadap sebenarnya kita tuh kenapa sih gitu. Dokter Dian, aku mau nanya lagi nih dok. Ya. Misalnya itu kita mau ke poli kesehatan jiwa, apakah kita harus mengalami suatu gejala terlebih dahulu lalu baru bisa berobat, atau sebenarnya kita bisa melakukan deteksi dini? Jadi memang untuk datang ke poli jiwa atau bertemu ke psikolog ya, biasanya sebenarnya tidak harus ada gejala dulu gitu. Tapi rata-rata memang melihat sekarang itu orang-orang sangat ini ya, sangat aware dengan mental health atau misalnya dengan kondisi mentalnya sendiri. Kadang-kadang orang datang dengan tidak membawa gejala, tapi misalnya datang berdiskusi, datang mengkonsultasikan, misalnya dia punya masalah A dan mungkin masalah B, tapi dia bingung gitu mau, sehingga dia perlu expert, perlu konsul ke tenaga profesional, kira-kira dia itu harus seperti apa ya menangani atau menghadapi satu kondisi itu. Misalnya kondisi di pekerjaan, masalah relasi dengan teman, dengan suami atau dengan pasangan gitu ya, di pertemanan gitu. Nah, itu bisa datang sebelum ada gejala, bisa datang mengkonsultasikannya ke psikiater atau ke psikolog. Nah, juga kadang-kadang kan ada juga itu ya yang bilang, oh nanti kalau ke psikolog langsung dikasih obat gitu ya. Jadi sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi sebenarnya psikolog, maksudnya psikolog atau ke psikiater, kadang-kadang kan dari psikolog di refer ya atau dirujuk ya biasanya ya Mbak Nova ya. Kalau dari psikolog ngerasa ini kayaknya udah butuh pengobatan gitu ya, butuh minum obat dulu gitu, agar misalnya kondisinya bisa lebih stabil, suasana perasaan atau moodnya jadi lebih baik. Jadi sebenarnya nggak harus juga ya langsung ke psikolog itu, maksudnya langsung ke psikiater itu dapat obat, tapi kan biasanya dilihat dulu kondisi-kondisi yang seperti apa. Namun biasanya kalau dari psikolog sudah meminta ke psikiater atau dari psikiater udah melihat bahwa memang harus butuh obat nih gitu. Jadi sebenarnya memang kondisi itu memang butuh obat gitu. Jadi memang sebagai tenaga profesional, sebagai kompetensinya memang melihat bahwa si pasien ini memang butuh obat gitu. Jadi mungkin harus kita sebagai misalnya pasien yang datang atau sebagai orang yang datang untuk berkonsultasi juga harus melihat ya bahwa ada benefit gitu untuk datang ke psikolog dan psikiater. Jadi saat mengalami gejala, datanglah langsung mencari pertolongan, karena kalau enggak mungkin bisa berdampaknya lebih luas lagi, akan banyak masalah, akan banyak gangguan, mungkin
jatuh ke disorders gitu, gangguan gitu jadinya, bukan karena masalah kehidupan sehari-hari lagi gitu. Jadi udah masalah memang gangguan jiwa yang memang butuh penanganan. Oke, berarti kita nggak harus sakit dulu untuk datang ke tenaga jiwa ya dok. Tapi kita juga bisa konsultasi. Apalagi kalau misalnya kita muncul perasaan yang mungkin nggak enak atau bingung, ini sebenarnya harus ngapain gitu ya dok. Iya. Jadi memang Oke, datang ke tenaga profesional itu sangat penting ya, Mbak Nova. iya dok. Dok, ini ada satu pertanyaan yang cukup berkaitan dengan yang tadi kita bahas. Mungkin kita jawab dulu kali ya dok. Boleh? Ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari eh, Kak Resi Nur Setiani. Oh, Dokter Resi. Dari Dokter Resi ada pertanyaan, bagaimana kita tahu yang kita butuhkan datang ke psikolog atau ke psikiater? Ya. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaannya nih dengan Dokter Resi ya. Jadi kalau misalnya kita tuh sebenarnya butuhnya ke psikolog atau ke psikiater. Kadang-kadang memang kita nggak tahu ya, misalnya yang kondisi yang harus ke psikolog tuh apa, kondisi yang harus ke psikiater itu sebenarnya seperti apa. Tapi sebenarnya rata-rata mungkin yang datang ke awal ke psikolog itu dia masih bisa melakukan atau melangsungkan kehidupan sehari-harinya dengan baik gitu. Misalnya dia masih bisa bekerja, dia masih bisa sekolah, dia masih bisa melakukan tugas sehari-harinya gitu. Tapi mungkin ada disfungsi sedikit atau misalnya kondisi distres yang tidak sampai mempengaruhi keseluruhan kehidupannya, sehingga mungkin pilihannya bisa datang ke psikolog gitu. Atau misalnya kondisinya sudah sangat berat gitu, terus kayaknya udah nggak masuk kerja berhari-hari, pengennya di atas tempat tidur terus gitu, terus ada keinginan atau ide bunuh diri gitu, mungkin bisa langsung ke psikiater. Namun sebenarnya kadang-kadang tidak ada batasan yang jelas juga ya antara ke psikolog atau ke psikiater. Tapi saat misalnya ke psikolog dulu, tapi dari psikolog nanti akan diakses, diperiksa gitu. Sebenarnya oh kayaknya udah ada nih misalnya pasiennya keinginan untuk bunuh diri. Kayaknya ini mengarah ke diagnosisnya gangguan depresi. Pasti psikolog akan merujuk ke psikiater untuk si pasien ini mendapatkan obat. Begitu pula kalau seandainya pasien ini datang ke psikiater, oh kayaknya ini kondisinya gangguan penyesuaian nih, misalnya sedang kondisi beradaptasi gitu dengan satu perubahan lingkungan yang kayaknya tidak butuh obat tapi butuh psikoterapi gitu. Nah, itu nggak perlu obat, tapi misalnya bisa dilanjutkan dengan psikiaternya untuk psikoterapinya, atau dari psikiater nanti ngerujuk ke psikolog untuk dilanjutkan misalnya psikoterapi, atau misalnya terapi yang lain yang tidak dengan menggunakan farmakologi. Jadi sebenarnya mau ke orang yang udah mau ke psikolog, mau ke psikiater itu sebenarnya sangat perlu diapresiasi sekali ya, karena dia udah mau mencari bantuan tenaga profesional. Karena memang kita lihat kan, walaupun awareness di kota itu sudah sangat tinggi terhadap kesehatan mental, tapi ternyata kayak di daerah-daerah atau daerah yang memang tidak ada layanan, misalnya dokter jiwa atau psikolognya yang memang terpencil, kadang-kadang itu menjadi sebuah stigma. Jadi memang kalau misalnya kalau mungkin dalam praktek sehari-hari ini ya, misalnya dia datang ke dokter umum, ada kondisi misalnya gangguan perasaan, ada ide bunuh diri, dan kayaknya butuh obat nih dari hasil pemeriksaannya, boleh dikonsulkan ke psikiater. Tapi misalnya, oh dia ada masalah relasi, tapi nggak sampai memenuhi untuk masuk ke depresi atau gangguan cemas, nah itu boleh dikonsulkan ke psikolog. Nah, tapi gimana sih yang namanya gangguan cemas, yang mana sih yang gangguan depresi dan gangguan tidur dan lain-lainnya? Nah, tentu itu dari tenaga profesional yang tahu ya karakteristik gejalanya seperti apa gitu. Jadi, datanglah mencari pertolongan ke psikolog dan psikiater, nah nanti itu akan ditangani dengan cepat dan tepat. Mungkin seperti itu ya, Mbak Nova. Jadi dok, kita mau ke psikiater atau ke psikolog silakan. Nah, psikolog ataupun psikiater yang akan menentukan sebenarnya ada apa sih seperti itu ya dok. Benar banget, Mbak Nova.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Dian. Semoga terjawab ya, Dokter Resi Nursetiani. Nah, Sobat Kaji ada pertanyaan lainnya nih. Nanti bisa langsung diketik di kolom chat. Nanti akan aku bantu bacakan. Sambil menunggu pertanyaan lagi, mungkin aku ada pertanyaan, Dok. Ya. Misalnya kita sudah datang ke psikiater ataupun ke psikolog dari pemeriksaan, terus ternyata kita harus melakukan ini itu segala macam, kadang muncul perasaan menyangkal kesehatan mental kita sendiri. Jadi kita kayak berusaha mengabaikan, nggak apa-apa, ini mah cuma perasaan sedih aja. Sebenarnya itu bahaya kalau kita menyangkal kesehatan mental kita. Ya memang sebenarnya sebenarnya sehat itu menurut WHO tidak hanya sehat fisik ya, tapi pengertiannya adalah sehat secara fisik dan mental gitu. Nah, jadi saat kita mengabaikan misal rasa sedih kita, apalagi misal rasa sedih itu sudah sangat mengganggu, mempengaruhi kinerja kita dalam bekerja, mempengaruhi relasi kita. Jadi kita mudah marah misalnya ya, mudah tersinggung. Kita kayak kata orang bilang kayak senggol bacok gitu ya Mbak Nova ya, misalnya kayaknya ini bukan dia deh, biasanya nggak kayak gini, terus ada keluhan orang sekitar tentang dia, kayaknya kok dia jadi kayak nggak bersemangat, kerjanya dulu nggak kayak gitu ya gitu, terus dia orangnya ramah gitu. Nah itu sebenarnya kan udah ada warning ya, ada kayak red flag kita bilang ya Mbak Nova ya, kayak ada tanda bahwa sebenarnya kita sudah butuh bantuan gitu. Jadi kalau misalnya itu diabaikan, sebenarnya itu eh, sebenarnya kan kondisi yang mungkin dijelaskan tadi mungkin mengarah ke arah depresi gitu ya. Nanti mungkin kalau depresi itu berlangsung lama, dia kan bisa memunculkan kondisi-kondisi lain ya. Misalnya muncul rasa bersalah, muncul keinginan atau ide untuk mengakhiri hidup. Sebenarnya itu sebenarnya yang perlu kita khawatirkan ya. Selain misalnya kualitas hidupnya terganggu, tapi keselamatan diri kita juga terganggu, atau mungkin keselamatan orang lain, kita menjadi lebih emosional saat marah, kita tidak bisa mengontrol emosi gitu. Jadi sebenarnya mengabaikan perasaan atau misalnya mengabaikan gangguan yang sudah ada itu juga memang satu sikap yang tidak benar. Jadi mungkin itu tadi denial ya Mbak Nova ya. Nah, misalnya nggak mungkin deh kayaknya aku mengalami gangguan mental gitu, tapi ternyata orang lain sudah punya keluhan gitu terhadap itu gitu. Jadi memang misalnya kalau si orang ini nggak bisa untuk melakukan pemeriksaan, memang harus sepertinya dibantu oleh orang lain gitu untuk datang ke dokter gitu ya. Oke dok, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi, Sebentar. tapi sepertinya pertanyaannya agak Ya, terpotong ya dok. sebentar ya Pak. Oh, Eh, Kak Akil mungkin bisa di chat di kolom chat untuk pertanyaannya karena di sini agak terpotong ya pertanyaannya. Nah sambil menunggu dok, izin mungkin aku ada pertanyaan lagi dok. Jika kita bisa sedih berkepanjangan, apakah itu juga harus dikonsultasikan ke seorang tenaga kesehatan jiwa? Gimana Mbak Nova? Nggak terdengar gimana? Seandainya dok kita merasakan rasa sedih berkelanjutan nih dok. Jadi misalnya dari biasanya, terus misalnya kayak nggak ada semangat untuk datang bekerja, maka hal tersebut harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan jiwa. Iya, jadi memang seperti tadi ya, sedih berkepanjangan, tidak ada semangat, terus misalnya kinerja pekerjaannya juga terganggu gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada tanda ya, Mbak Nova ya. Baik itu nanti kan harus dilakukan pemeriksaan secara profesional, apa sudah masuk ke gangguan depresi, udah masuk ke gangguan atau belum gitu. Jadi nanti tentunya itu nanti ditentukan oleh dokter. Tapi kalau seandainya dari misalnya datang ke tenaga
profesional, ternyata memang mengarah ke gangguan dan membutuhkan pengobatan, tentu harus dilakukan ya. Kalau misalnya tidak dilakukan, kan nanti bisa mengganggu kualitas hidup, misalnya membahayakan dirinya atau misalnya orang lain. Apalagi kan kondisi depresi, misalnya kita bekerja, misalnya nanti mengganggu kinerja, juga mengganggu misal kalau kita bekerja di pusat kesehatan, mengganggu keselamatan pasien ya tentunya, apalagi kalau kita bekerja dalam kondisi mental yang sebenarnya sedang tidak stabil gitu. Berarti dikonsultasikan aja dulu ya dok, karena bisa mengganggu kualitas hidup. Iya, benar sekali. Oke, baik, izin ini pertanyaannya sudah terlihat dari Kak Oh ya. Akil. Ya, mungkin yang saya munculkan yang kedua, karena yang tadi yang pertama kepotong. Ini dok, saya sebagai praktisi konseling di sekolah, seringkali siswa yang bermasalah karena faktor keluarga. Jadi, bagaimana untuk treatment selanjutnya? Karena keluarganya kurang mendukung. Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kadang-kadang kondisi misalnya ada masalah atau misalnya ada kondisi yang harus ditangani itu memang kadang-kadang tidak terdeteksi di rumah, tapi ternyata bisa terlihat dalam lingkungan sekolah ya. Misalnya saat dia mungkin berinteraksi, kondisi belajarnya misalnya pada siswa itu misalnya menurun gitu ya. Terus misalnya dari keluarga atau bukan dari guru misalnya udah mengkomunikasikan dari ke keluarga misalnya, oh Bu atau Bapak misalnya, oh anaknya sepertinya ada kondisi seperti ini, terus sudah diajak konseling dan kayaknya memang butuh bantuan profesional gitu ya. Nah ternyata keluarga memang nggak mendukung gitu ya, atau misalnya malah denial ya dengan kondisi anaknya. Nah yang paling penting misalnya mungkin cara kita mungkin menyampaikan untuk melihat bahwa mungkin kalau ke psikiater, ke psikolog itu sebenarnya untuk membantu anaknya bapak atau misalnya anaknya ibu agar kondisinya bisa menjadi lebih baik misalnya, atau memperlihatkan mungkin nilai-nilainya turun loh Bu gitu, kalau dulu nilainya seperti ini sekarang semakin turun gitu. Jadi mungkin dirangkul, dicoba gitu mungkin ya. Memang kadang-kadang ada juga yang keluarga memang nggak mendukung ya keluar berobat ke psikolog atau ke psikiater. Nah ini memang salah satu tantangan juga nih dari misalnya dari guru atau orang-orang terdekat untuk bisa memberikan mungkin saran untuk datang ke psikiater atau ke psikolog. Caranya memang harus dirangkul, diperlihatkan sebenarnya dampak dari kondisi gangguan itu apa sih sebenarnya. Terus kalau misalnya tidak ditangani, nanti kayaknya mengganggu banget gitu misalnya ke kondisi sekolahnya atau misalnya kondisi pertemanannya gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Nova ya. Oke, baik dok. Jadi kalau boleh aku simpulkan, yang bisa dilakukan adalah mencari cara untuk menyampaikan hal tersebut terhadap keluarganya dan juga berusaha untuk merangkul ya dok. Benar banget Mbak Nova. Jadi memang harus dirangkul dan kita sebagai guru atau mungkin gak hanya sebagai guru ya, orang terdekat itu tidak menstigma atau melabel ya, melakukan labeling gitu kepada orang yang memang mengalami masalah, tapi harus dirangkul, ditanya sebenarnya kebutuhannya atau apa yang dia rasakan gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dian. Untuk Akil, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung diketik di kolom chat ataupun di question box yang ada di ujung kanan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Sobat KJ lagi, mungkin aku ada pertanyaan lagi nih, Dok. Seandainya yang melakukan self diagnosis bukan kita, tetapi orang di sekitar kita, sebenarnya dok yang bisa kita lakukan sebagai orang terdekat orang yang melakukan self diagnosis ini. Iya, mungkin ini ke arah, mungkin kalau mengarah ke gangguan jiwa atau misalnya gangguan mental mungkin ada labeling ya. Kayak kayaknya kamu butuh ke psikiater nih, kamu butuh ke psikolog nih gitu ya. Itu namanya nge-label ya, labeling ya, nge-label diagnosis gitu ya ke orang lain. Sebenarnya mungkin
kalau ada misalnya yang mengatakan seperti itu, sebenarnya mungkin perlu ya kita ngomong juga ya ke orang yang misal melakukan labeling itu ke kita. Sebenarnya yang kamu lihat terhadap aku itu apa sih gitu. Misalnya apakah memang ada kondisi yang kayaknya aku butuh bantuan profesional nggak menurut kamu gitu. Jadi memang ditanya deh. Karena mungkin jadi memang ada sesuatu yang perlu dibantu, tapi mungkin orang tersebut tidak tahu sehingga orang di sekitarnya gitu yang mengatakan sehingga rasanya mungkin itu sebagai self diagnosis atau labeling gitu terhadap orang lain gitu. Tapi kalau seandainya sebenarnya nggak ada apa-apa juga, misalnya kualitas kerjanya bagus, relasi dengan orang lain bagus, tapi itu sebenarnya mungkin sebagai candaan atau lelucon, sebenarnya mungkin itu bisa disampaikan ya kalau misalnya yang bersangkutan merasa tidak nyaman, misalnya di labeling seperti itu, misalnya ya Mbak Nova, misalnya bisa disampaikan bahwa misalnya merasa tidak nyaman atau merasa terganggu. Jadi sebenarnya lebih baik kita bersikap asertif ya terhadap misalnya kondisi yang juga kita tidak merasakan dan misalnya kita juga udah ke tenaga profesional tapi ternyata misalnya nggak ada hal yang mengarah ke sana gitu. Yang seperti Berarti itu Mbak Nova. berarti tadi poinnya adalah kita bisa berusaha untuk asertif terkait dengan apa Mm-mm. yang dilakukan oleh orang lain. Mm-mm. Iya benar Izin banget Mbak Nova. misalnya posisinya adalah kita memiliki seorang teman di mana Mm-mm. teman kita ini merasa bahwa kayaknya aku OCD deh, kayaknya aku depresi deh. Nah, sebagai seorang teman sebenarnya apa sih dok yang bisa kita lakukan? Hmm. Nah, misalnya kita sebagai seorang teman terus teman kita ada mengeluh seperti itu. Mungkin sebenarnya kita tanyakan ya, sebenarnya yang kamu rasakan apa? Gejala atau keluhan yang kamu rasakan apa? Gitu ya. Karena dia datang ke kita cerita udah dalam bentuk diagnosis ya, self diagnosis gitu ya. Mungkin kamu taunya dari mana kamu mengalami itu? Kamu udah ke misalnya dalam bahasa teman lah ya, tapi ini kan mungkin rangkaian bait katanya seperti itu ya. Kamu udah ke tenaga profesional belum? Apakah udah ke psikolog? Apakah udah ke psikiater? Dapat obat enggak gitu misalnya ya. Kalau misalnya jawabannya enggak gitu ya, cuman baca dari internet misalnya atau misalnya karena dari cerita orang misalnya terus kan banyak banget ya kayak di TikTok, di Instagram orang-orang memang misalnya ini ya, ini ya apa namanya nge-share misalnya kondisi kesehatan mentalnya, gejalanya ini biar orang lain lebih aware gitu ya. Mungkin yang bersangkutan udah ke dokter atau ke psikiater atau ke psikolog, tapi ternyata orang yang misalnya mendiagnosis ini sebenarnya dia tidak berhubungan gitu dengan gejala-gejala itu. Jadi sebenarnya menurut saya lebih baik memang harus mendapatkan pertolongan ya Mbak Nova ya. Jadi misalnya kalau datang seperti itu ya mungkin lebih baik kamu ke psikolog atau ke psikiater gitu. Terus tapi mungkin menyampaikannya agar misalnya si teman tidak merasa tersinggung atau misalnya nanti dia merasa kayak di stigma atau misalnya digurui, memang harus menyampaikan misalnya dengan mungkin dengan sikap yang lembut, dengan memperlihatkan misalnya gejala-gejala yang mudah dialami apa, misalnya oh iya aku OCD, terus yang kamu rasakan lagi apa, misalnya iya kayaknya aku jadinya telat terus nih ke kantor karena aku misalnya ngecek-ngecek kompor terus atau misalnya ngecek-ngecek pintu terus gitu ya. Jadi aku telat. Nah, bisa dari situ ya kita melihat. Nah, kayaknya kalau memang itu udah berdampak ya kayaknya ke kehidupan sehari-hari kamu, mungkin lebih baik memang cari pertolongan gitu. Jadi memang semuanya itu berangkat dari kita kalau ada orang cerita. Jadi cobalah berempati, menunjukkan misalnya empati kita saat orang lain misalnya dia cerita seperti itu, jangan disambil gitu ceritanya, tapi memang benar-benar kita eye contact dan mendengarkan dengan penuh empati gitu ke orangnya, Mbak Nova. Mungkin seperti itu ya Mbak Nova. Berarti kita sebagai teman itu bisa berusaha untuk berempati dengan cara peduli terhadap orang tersebut dan juga menyarankan untuk mencari pertolongan seperti itu dok. Iya, iya benar banget.
Oke, baik teman-teman Sobat KJ. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom chat ya, supaya nanti bisa kita diskusikan bersama dengan Dokter Dia. Nah, Sobat KJ udah ada pertanyaan belum nih? Mungkin bisa diketik di kolom chat atau di kolom komentar. Nanti akan aku bantu bacakan untuk Dokter Dia. Izin dok, mungkin sambil menunggu lagi. Tadi masih ada pertanyaan. Iya, apa itu? Ini adalah pertolongan seperti apa yang dapat kita beri ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja. Jadi memang saat kita merasa nggak nyaman atau nggak baik-baik saja, yang pertama sebenarnya kita adalah melakukan pertolongan ke diri sendiri dulu ya Mbak Nova. Kalau seandainya mungkin saat itu kita nggak punya teman untuk cerita gitu ya, teman untuk misalnya berbagi, lakukanlah self care dengan cara menolong diri sendiri gitu. Misalnya saat kita nggak baik-baik saja, misalnya apa sih yang kira-kira untuk bisa meningkatkan mood kita, untuk memperbaiki kondisi kita. Jadi sebenarnya menolong diri sendiri dulu gitu. Saat misal kita melakukan pertolongan ke diri kita sendiri, misalnya biasanya misalnya mungkin dengan menulis atau misalnya dengan melakukan beberapa metode, misalnya melakukan metode misalnya relaksasi gitu saat kita nggak baik-baik saja dan butuh memang penenangan saat itu saja. Kalau misalnya itu nggak membantu, coba deh ceritakan ke orang lain yang rasanya memang kita bisa percaya gitu. Dan saat kita bercerita ke orang lain, sebenarnya nggak harus sih 100% kita cerita seluruh misalnya yang menjadi kekhawatiran kita gitu. Atau misalnya inti problem atau konflik apa gitu yang kita rasakan. Jadi kan kita sebenarnya punya batasan-batasan privacy sendiri ya. Jadi kalau memang nggak pengen orang lain tahu secara mendalam, kita bisa ceritakan yang memang misalnya sesuai batasan diri kita, orang lain boleh tahu sehingga kita merasa lebih nyaman saat ventilasi menceritakan yang kita lakukan gitu ya. Tapi misalnya kalau sudah mengganggu, kalau misalnya nggak baik-baiknya aja itu menjadi semakin sering, atau misalnya sudah mengganggu kinerja dan kualitas hidup, tentu itu harus dibantu oleh tenaga profesional ya Mbak Nova. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin aku sedikit menyimpulkan dulu ya, Dok. Jadi tadi jika kita merasa tidak baik-baik saja, yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mengungkapkan perasaan tersebut dengan cara menulis atau relaksasi cerita yang lain. Nah, itu juga memang jika dirasa sudah benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, yang bisa kita lakukan mengkonsultasikannya dengan tenaga yang memang ahli dalam kesehatan jiwa. Seperti itu ya, Dok. Benar banget, Mbak. Oke, Dokter Dian, ini ada pertanyaan dari Kak H.FZH. Oh, ini sepertinya ini ya, Dokter Hafiza. Di sini ada pertanyaan, mau tanya Dok, sebenarnya kita perlu nggak sih periksa kejiwaan rutin meskipun merasa tidak ada keluhan atau gangguan? Iya, iya benar. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Hafiza. Jadi pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan jiwa ke tenaga profesional ya, ke psikolog atau ke dokter jiwa atau ke psikiater itu sebenarnya sangat dianjurkan ya Mbak Nova ya. Apalagi kalau punya gejala. Tapi kalau nggak ada gejala, sebenarnya itu bisa kita lakukan misalnya sebagai mungkin pemeriksaan secara teratur, tapi mungkin tidak sebulan sekali, tapi misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau misalnya setahun sekali. Jadi kayak MCU juga misalnya itu Mbak Nova ya. Jadi misalnya mungkin kita nggak merasa ada masalah gitu, tapi mungkin orang lain melihat ada sesuatu gitu yang perlu dibantu, yang perlu misalnya butuh pertolongan profesional gitu. Tapi kita misalnya nggak merasa gitu. Nah itu nanti orang lain, nanti misalnya orang sekitar atau keluarga kita gitu mungkin yang mengarahkan gitu bahwa kayaknya kamu butuh pertolongan. Tapi kalau memang seandainya tidak ada keluhan dari sekitar atau misalnya tidak ada gejala yang dirasakan, terus kondisi kualitas hidup misalnya tidak terganggu, sebenarnya
kalau misalnya untuk ke psikolog atau ke dokter jiwa sebenarnya diperbolehkan sekali ya untuk misalnya kesehatan cek MCU untuk kesehatan jiwa. Sebenarnya sangat disarankan, apalagi sebenarnya tidak hanya ada gangguan aja ya tadi ya Mbak Nova ya, tapi kalau misalnya di keseharian memang tidak ada gangguan, tapi kita ngerasa mungkin ada hal yang harus ditingkatkan dari misalnya masalah relasi, masalah di pekerjaan, itu boleh banget kita melakukan pemeriksaan ke psikolog atau ke psikiater. Oke dok, berarti tadi jadi kita bisa boleh banget melakukan MCU kesehatan jiwa untuk melihat kondisinya dan juga bisa melakukan pengecekan setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali ya dok, membantu mengetahui apa yang terjadi dengan kita dan juga meningkatkan kehidupan kita sehari-hari. Oke, semoga terjawab untuk Dokter Hafizah. Kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan lagi dok dari Kak Bilal Aul. Hai dok, kalau ada pikiran buat melukai diri di malam hari, cara menghilangkannya gimana ya dok? Ya, terima kasih kepada Bila atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita ada pikiran atau misalnya ide ya buat melukai diri di malam hari, tapi misalnya kita nggak bisa ke tenaga profesional gitu ya, misalnya, tapi ternyata frekuensi keinginan mengakhiri hidupnya itu sangat kuat, misalnya dibandingkan sebelum-sebelumnya, sangat mengganggu dan misalnya itu sudah sangat seperti membahayakan diri kita. Nah, bisa kita yang pertama adalah datang ke unit gawat darurat ya. Nah, saya biasanya kan psikolog atau misalnya psikiater akan berpesan kalau misalnya ada keinginan untuk melukai diri di malam hari, ide untuk mengakhiri hidup itu misalnya semakin intensif, frekuensinya semakin tinggi, itu biasanya kita sarankan untuk ke unit gawat darurat. Tapi seandainya kondisi pikiran itu misalnya di malam hari, tapi kita misalnya ada kondisi takut atau malu untuk datang misalnya ke tenaga profesional misalnya di malam hari dan ngerasa mungkin kayaknya aku takut deh kalau ke sana nanti aku ditolak, nanti aku takut kayaknya keluhan aku nggak akan misalnya ini ya gitu akan ditreat dengan baik gitu ya oleh orang di ini misalnya di UGD atau misalnya ke dokter. Nah, hal yang paling pertama bisa dilakukan adalah misalnya kalau kamu ada keinginan melukai diri, ceritalah misalnya dengan orang terdekat. Misalnya selain ke orang terdekat, misalnya bisa selain ke teman, ke orang tua, lakukanlah misalnya metode-metode lain, misalnya apa sih, misalnya mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kamu ingin mengakhiri hidup. Oh, nggak ada, tapi pikiran itu muncul terus gitu. Oh, tidak ada. Tapi misalnya saat keinginan atau ide itu ada, coba deh dialihkan misalnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kamu mendistraksi keinginan untuk bunuh diri itu di malam hari itu gitu. Misalnya untuk agar lebih cepat gitu membantunya. Misalnya dengan kamu menulis itu kan kamu bisa menceritakan ya sebenarnya apa yang kamu rasakan, apa yang menjadi ketakutanmu gitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Nova. Jadi saat ada keinginan tersebut, datang ke UGD, terus lakukan pertolongan ke diri sendiri. Kalau memang nggak bisa, coba deh cari pertolongan ke orang lain. Oke, terima kasih Dokter Dian atas jawabannya. Untuk Kak Bintang, semoga terjawab tadi ya. Jadi kita bisa mencari pertolongan ke unit gawat darurat dan juga mencari pertolongan kepada orang lain. Baik. Untuk Kak Bilal Aul, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa diketikkan kembali di kolom chat ataupun di question box. Jadi dok, ini udah pertanyaan lagi dari Kak Winnie Nia. Maaf sedikit menyimpang dari tema. Bagaimana caranya kita menghilangkan sifat ketakutan yang tidak logis, paranoid terhadap sesuatu, misalnya takut dengan serangga boneka. Terima kasih dokter. Iya, jadi memang itu mungkin kalau kita takut spesifik ya terhadap satu benda, mungkin itu perlu harus diperiksa lebih mengarah ke tenaga profesional. Tapi mungkin kalau misalnya tanda-tandanya
kan misalnya takut dengan ular, takut dengan kucing ya, saya takut dengan boneka gitu. Mungkin dia ada ketakutan spesifik atau fobia terhadap hal yang spesifik gitu ya, Mbak Nova ya. Nah, biasanya kondisi untuk penanganan fobia ini seperti apa sih? Yang pertama tentunya kalau misalnya sudah sangat mengganggu dan itu mengganggu kualitas hidup kita, mengganggu kita untuk misalnya melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi tentunya harus ke tenaga profesional. Nah, dari tenaga profesional itu gimana? Nah, nanti itu banyak sekali ya biasanya teknik-teknik yang biasanya kita berikan atau kita tawarkan ke pasien yang memang mengalami kondisi fobia spesifik terhadap hal tertentu. Misalnya kita biasanya akan menggali lebih dalam tuh ya. Kenapa sih ada fobia yang spesifiknya pada orang itu mengarahnya ke misalnya kepada boneka, ke kucing dan lain-lainnya gitu ya. Atau misalnya setelah kita mendapatkan misalnya oh ternyata kondisi fobianya itu berhubungan dengan trauma masa lalu atau ternyata punya event bukan event ya atau peristiwa hidup yang memang kayaknya sangat berat sehingga itu mungkin menggambarkan ada simbol-simbol tertentu gitu misalnya dari hal-hal yang dia takutkan gitu. Jadi caranya biasanya kita mengeksposur ya, ada teknik exposure terhadap misalnya kondisi yang ditakutkan tadi. Misalnya kalau dia misalnya ada fobia sosial, dia takut loh ketemu orang misalnya ya. Contohnya salah satunya selain misalnya ada fobia spesifik lain terhadap hewan misalnya atau terhadap benda-benda lain misalnya. Salah satunya contohnya fobia sosial, takut ketemu orang gitu, takut ketemu manusia gitu ya. Nah itu ada juga ya diagnosis ke arah sana. Biasanya hal yang kita lakukan apa? Memaparkan kondisi ketakutan yang tidak logis tadi terhadap kondisi yang menyebabkan distress tadi. Misalnya dia takut dengan orang. Nah, coba deh di-challenging, dilakukan misalnya latihan. Kalau bertemu orang apa sih yang harus dilakukan? Terus misalnya kalau misalnya ada kondisi cemas, misalnya apa sih yang harus dilakukan saat misalnya ada kondisi cemas saat bertemu orang lain. Misalnya cemasnya itu saat bertemu semua orang gitu kan. Mungkin yang pertama dilakukan, coba deh dilatih bertemu orang terdekat dulu yang rasanya kita kenal dan kita merasa nyaman. Baru misalnya kita mengarah ke tempat-tempat misalnya ramai. Nah, seperti itu. Misalnya bertemu teman, bertemu orang lain di suatu tempat yang kita kenal. Nah, lalu misalnya, oh ternyata nggak apa-apa ya aku ketemu orang, aku ternyata nggak kenapa-napa tuh gitu ya saat misalnya setelah misalnya melakukan teknik exposure tadi. Terus lakukan misalnya yang kedua, bertemu dengan ke tempat keramaian, misalnya ke mall, ke pasar, atau ke public pelayanan publik gitu. Oh ternyata saat aku di sini, aku nggak kenapa-napa loh gitu. Ternyata nggak ada yang memperhatikan aku. Ternyata itu adalah hanya ketakutanku yang irasional gitu. Nah jadi memang ada teknik-teknik tertentu yang namanya teknik exposure untuk kita expose ke pasiennya gitu. Nah, biasanya nanti kita lakukan teknik grading namanya. Grading itu kita akan menulis dari misalnya dari skor yang nilai yang paling kita takutkan sampai kondisi yang paling misalnya tidak menyebabkan ketakutan gitu. Nah, jadi dimulai dari yang misalnya kecemasannya mungkin 10%, baru naik sampai ke hal yang paling menakutkan buat kita. Begitu Mbak Nova. Oke, jadi tadi kalau misalnya paranoid itu sebenarnya bisa mengarahkan kita terhadap fobia, gitu ya, Dok. Lalu Ya. Sebenarnya kondisi paranoid lah, ya. Sebenarnya kondisi paranoid lain juga banyak ya yang berhubungan dengan kondisi gangguan jiwa dan mental. Tapi kalau seandainya ketakutan itu pada sesuatu yang spesifik, mungkin itu berhubungan dengan kondisi fobia yang spesifik, gitu ya Mbak Nova. Oke, yang bisa kita lakukan adalah konsultasi ya Dok untuk tahu teknik-teknik penanganannya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dian. Semoga terjawab untuk Dokter Witri Rahmani. Kita lanjut lagi ya Dok, masih ada pertanyaan lagi. Di sini ada pertanyaan dari kampuspasari.rita.
apakah overthinking tergolong depresi? Terus bagaimana cara mencegah overthinking dan depresi? Oke, baik. Ini pertanyaan sebenarnya istilah overthinking ini itu sangat banyak banget ya sekarang ya, Mbak Nova ya. Kalau Iya. misalnya pasien datang, saya overthinking dok gitu, terus banyak istilah-istilah yang sekarang tuh banyak banget ya yang berhubungan dengan kesehatan mental. Sebenarnya itu salah satu bentuk awareness orang-orang ya saat ini bahwa memang misalnya ada nggak hubungan antara depresi dengan overthinking atau overthinking menyebabkan depresi gitu. Nah, kalau kita misalnya melihat, misalnya dia mengalami memang kondisi gangguan depresi ya, Mbak Nova. Nah, biasanya memang ada kondisi-kondisi yang kita bilang dia overthinking. Overthinkingnya itu apa ya? Misalnya dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Dia memikirkan misalnya hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan secara detail atau dia memikirkan hal-hal yang sudah terjadi gitu. Jadi ada penyesalan-penyesalan gitu. Nah, biasanya basicnya itu ada gangguan. Gangguan bisa misalnya gangguan depresi, gangguan cemas, atau misalnya gangguan tidur. Nah, biasanya banyak kondisi gangguan mental atau kondisi gangguan jiwa itu biasanya kadang-kadang diawali dengan overthinking, tapi tidak serta-merta orang yang overthinking itu bisa kita diagnosis dia mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Yang seperti apa sih misalnya overthinking yang mesti ke psikiater, mesti ke psikolog, misalnya overthinking yang depresi. Nah, biasanya tentunya lagi-lagi kita kembali bahwa penegakan diagnosis gangguan jiwa atau gangguan mental itu biasanya kita harus melihat dia ada disfungsi di kehidupan sehari-hari, di kehidupan sosial, di kehidupan relasinya gitu. Jadi kalau misalnya overthinkingnya itu sampai mengganggu kehidupan sosial, ganggu pekerjaannya, disfungsi gitu ya kondisinya, nah memang itu sudah harus ke psikiater atau ke dokter. Memang mungkin ada kondisi gangguan jiwa yang mendasar gitu sehingga butuh penanganan dan treatment yang berbeda-beda juga ya Mbak Nova ya. Oke dok, berarti untuk overthinking ini tidak selalu gangguan jiwa, jadi dilihat dulu apakah overthinking ini menyebabkan disfungsi, seperti itu ya dok? Iya benar banget. Iya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dian. Semoga terjawab untuk Pak Puspasari Dotrita. Itu dok, karena kita sudah sampai jam 3. Mungkin satu pertanyaan penutup kali ya dok. Nggak lama ya dok? Boleh, Untuk, iya Mbak Nova silakan. kalau untuk di RSUD Kramat Jati dok, kira-kira pelayanan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu? Iya, jadi memang di RSUD Kramat Jati itu kita memang memiliki pelayanan untuk kesehatan jiwa ya. Kita punya poli jiwa, di mana poli jiwa di RSUD Kramat Jati itu melayani tentunya konsultasi, konsultasi untuk masalah yang berhubungan dengan misalnya gangguan jiwa, gangguan mental atau masalah psikologis pada dewasa, lansia, anak dan remaja ya, Mbak Nova ya. Terus juga kita memiliki pelayanan yang berhubungan dengan psikoterapi. Jadi saat ke psikiater atau misal ke psikiater itu tidak hanya diberikan obat, tapi kita juga punya layanan-layanan lain, misalnya kombinasi antara memberikan pengobatan dengan layanan psikoterapi. Jadi psikoterapi itu kayak misalnya namanya cognitive behavioral. Misalnya kita mencoba membantu pasien mengubah kognitif errornya atau yang kayak tadi mungkin overthinkingnya itu dibantu gitu ya, diubah menjadi sebuah automatic thinking yang lebih bagus lagi ke depannya. Atau misalnya dia punya trauma masa lalu, trauma masa kecil gitu sehingga itu terbawa terus gitu ya, misalnya sampai ke arah dewasa. Mungkin kita bisa melihat ke arah psikoterapi psikodinamik, kita melihat pasien lebih dalam lagi, dulu masa kecilnya seperti apa gitu. Itu jadi itu fungsinya psikoterapi. Jadi kita nggak hanya memberi obat, tapi ada psikoterapi. Juga misalnya kalau ada masalah dengan pasangan, dengan suami, dengan istri gitu. Nah, kita juga bisa memberikan pelayanan couple terapi atau terapi pasangan atau dengan orang tua, dengan anak. Itu namanya terapi pasangan ya. Nah, kita juga bisa memberikan pelayanan untuk pasien-pasien adiksi kayak kecanduan zat, nafza untuk
misalnya misalnya mengurangi penggunaan obatnya gimana, atau misalnya kita nggak hanya fokus ke zat, tapi kita juga punya pelayanan untuk berhenti merokok seperti itu ya, Mbak Nova. Jadi tidak hanya misalnya yang mengalami misalnya masalah psikologis yang lain, tapi misalnya ingin mengubah perilaku, itu juga bisa dibantu oleh psikiater. Dan mungkin layanan lain yang saat ini ada adalah pemeriksaan kesehatan untuk sehat jiwa. Mungkin seperti itu ya Mbak Nova ya. Jadi itulah item-item untuk pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Kramat Jati. Oke, sedikit diulang ya dok, untuk sekalian promosi Iya. juga. Sobat, di RSUD Kramat Jati kita ada kesehatan jiwa, di mana melakukan pemeriksaan dan konsultasi masalah kesehatan jiwa. Lalu selain itu juga ada psikoterapi dan juga terapi kognitif perilaku untuk mengubah perilaku kita. Selain itu, kalau tidak salah dengar ya dok, ini boleh dijelaskan, kita juga menggunakan KPI, ya kan ya dok? Iya, itu adalah salah satu tools kita untuk melakukan pemeriksaan sehat jiwa. Jadi memang tools MMPI itu sudah divalidasi sesuai dengan karakteristik orang Indonesia. Jadi kita bisa melihat biasanya tools untuk pemeriksaan kesehatan jiwa itu cakupan yang datang adalah misalnya ingin tahu gambaran kepribadiannya seperti apa, misalnya untuk melamar pekerjaan, atau misalnya syarat-syarat tertentu yang memang saat ini biasanya kita tidak hanya ada syarat kondisi misalnya surat keterangan sehat fisik atau jasmani, tapi sekarang itu juga menyertakan surat sehat jiwa atau sehat jiwa, Dokter Nova. Oke, baik. Dan terakhir, MCU Sehat Jiwa. Benar ya dok? Iya, benar. Oke, baik. Nah, Sobat KJ, kalau misalnya mau melakukan kunjungan ke klinik kesehatan jiwa, bisa dilakukan dengan Dokter Dian di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, jam 8 sampai dengan jam 2.30, dan di hari Selasa dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dian atas waktu yang telah disediakan untuk membahas terkait dengan kesehatan jiwa di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat KJ yang hari ini sudah join di IG dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Sedikit merecap, hari ini pembahasan kita apa saja. Tadi di awal kita membahas tentang definisi dari self-diagnosis itu sendiri, di mana kita berupaya untuk mendiagnosis diri berdasarkan informasi yang ada di sekitar kita, seperti dengan cara melihat dari internet, atau bertanya kepada teman, atau mungkin mencocokkan apa yang kita rasakan dengan apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, terkait bahaya atau tidak, sebenarnya bahaya karena itu bisa mengarahkan kita kepada komplikasi-komplikasi lain dan juga bisa menurunkan kualitas hidup dan fungsi sosial kita. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kita bisa mencari pertolongan karena kita tidak harus sakit terlebih dahulu untuk mencari pertolongan. Jadi kita bisa melakukan deteksi dini juga dan juga bisa melakukan MCU terkait dengan kesehatan jiwa. Oke, terima kasih teman-teman, Sobat KJ sudah hadir di IG Live kali ini. Terima kasih juga Dr. Dian sudah mau diajak sama-sama Mbak Nova. Oke, kalau begitu sekian untuk bincang-bincang kesehatan kita kali ini. Ditunggu untuk IG Live selanjutnya ya, Sobat KJ. Dadah, sampai bertemu lagi. Oke, terima kasih Mbak Nova. Terima kasih Sobat KJ. Terima kasih dong. Iya, sama-sama.